Pribadi maupun atas nama pemerintah dan juga atas nama masyarakat Pulau Pasir, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang tak terhingga kepada Kepala Badan Jakarta Transportasi dan jajaran Kementerian Perhubungan yang sudah berkenan datang ke Kabupaten Pasir dalam rangka melakukan peninjauan lokasi Bandara Pasir. Tentunya tidak mudah menghadirkan kepala badan beserta jajaran kementerian untuk melakukan kegiatan ini. Tentunya kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Kaban. Terus juga sudah melakukan peninjauan ya Pak, dan melihat secara langsung bagaimana kondisi bandara udara yang ada di Kota Pasir. Perlu kami sampaikan Pak Kaban bahwa kami ini baru menjabat 1,5 tahun, tahun 2021 bulan Februari. Pertama kali menjabat, kami langsung meninjau lokasi bandara yang ada dan melihat kenapa ini tidak dilanjutkan, tidak ada progres, tidak ada perkembangan. Permasalahannya apa? Setelah kami melakukan diskusi, melakukan rapat-rapat, semua persyaratan, semua permintaan yang diminta oleh kementerian ternyata sudah disiapkan oleh mereka terkait kajian teknis, terkait masalah aset, dan juga terkait masalah legal opinion. Itu semua sudah tersedia, sudah disiapkan. Coba kami sampaikan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, apa ini permasalahannya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini mungkin kami berharap ada, tadi kalau bilang Pak Kaban secercah, bukan secercah tapi segunung harapan, Bandara Pasir ini bisa dilanjutkan. Dan tentunya kami di daerah hanya mempersiapkan diri saja. Persyaratan-persyaratan apa yang akan diminta oleh Kementerian Perhubungan kami akan siapkan Pak. Dan kami pun menyadari kewenangan kebijakan masalah bandara ini ada di Kementerian Perhubungan, khususnya melalui Bapak Kepala Badan Jakarta Transportasi beserta jajaran. Kami bermohon dan berharap kepada Pak Kaban beserta jajaran agar bandar udara Pasir ini bisa dilanjutkan. Pasir ini Pak unik, masyarakatnya kurang lebih ada 285.000 jiwa. Semua suku ada Pak, dari Sabang sampai Merauke untuk potensi daerah. Karena Kabupaten Pasir mulai tahun 70 sampai 40 ke 90 itu banyak ditetapkan pada zaman era Soeharto, ditetapkan sebagai daerah transmigrasi. Itulah Pak yang mungkin bisa kami sampaikan. Sekali lagi besar harapan kami bermohon kepada Bapak agar bandar udara ini bisa dilanjutkan, karena juga bandar udara ini sudah menghabiskan puluhan miliar juga, 120 miliar ada di Pasir dan di atensi BPK. Pertama, rapat ini adalah boleh dikatakan semata-mata melaporkan hasil peninjauan ke lokasi. Hasil peninjauan. Dalam hasil peninjauan lokasi ini tentu berkembang dari aspek legal, dari aspek teknis, dari aspek operasional. Apakah Bandar Udara Pasir ini masuk dalam standar-standar terutama teknis? Karena kalau standar teknisnya yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan tidak masuk, tentu akan berdampak terhadap
keselamatan, keamanan, dan tentu kenyamanan daripada bandar udara ini sendiri. Ada standarnya menurut undang-undang penerbangan. Yang kedua, kita menemukan apa persoalannya. Karena kalau kita biarkan terus, sementara ini adalah ada aset keuangan negara, ada keuangan daerah, sama aja itu keuangan negara semua. Sehingga kalau kita pembiaran tanpa ada solusi, tentu nanti akan menimbulkan aspek-aspek lainnya. Yang ketiga, menurut hemat saya, ini ada potensial yang sangat positif karena dia sebagai penyangga ibu kota negara, kemudian akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang baik terhadap nasional dan pertumbuhan ekonomi ya kabupaten dan provinsi. Kenapa? Di sini akan kita lihat nanti ada potensi bisnis karena ada beberapa perusahaan, ada beberapa yang akan ditunjang kalau bandar udara ini jadi. Tadi dari diskusi kami, kawan-kawan yang melakukan peninjauan ke lapangan, ya itu tadi sudah menyampaikan apa adanya. Nah, dari hasil laporan tadi, tentu kami sudah menginventarisasi, sudah mengidentifikasi bahwa ini akan kita tidak lanjuti. Studinya sudah ada, tapi apakah studi ini masih ada perlu penajaman-penajaman? Tadi kawan-kawan saya teknis sudah mengingatkan ini harus diperbaiki, ini harus diperbaiki. Itu. Kalau secara kuantitatif berapa lamanya, karena mekanismenya kan kita staff. Walaupun saya kepala Badan Kebijakan Transportasi kan berjenjang. Kita akan laporkan ke pimpinan dengan memberikan gambaran-gambaran target waktu tertentu yang terukur. Soal berapanya tentu ada beberapa dari aspek teknis, ya kita nggak bisa mengatakan seminggu. Mereka melakukan kajian lagi, tadi sudah diimbau kajiannya sudah ada berapa. Ini kan juga menyangkut teknis, ya insya Allah secepatnya, tapi nggak bisa kuantitatif.